enggak, itu tiba-tiba aku tuh kepengen banget kayak nengok ke atas, kepengen banget. Akhirnya aku nengok ke atas gitu, aku nengok ke atas, aku kaget sekaget-kagetnya. Wah, dan di situ tuh ada kuntilanak yang lagi ngeliatin aku dengan ekspresi marah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Zainab. Sebelumnya aku mau minta maaf ya guys kalau videoku yang aku upload pertama itu yang kemarin mungkin banyak kurangnya, kayak audionya kurang jelas, pencahayaannya juga kurang. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita juga emang memakai barang-barang yang seadanya ya guys, jadi mohon dimaklumi banget. Aku juga minta dukungan dari kalian. Aku minta tolong buat di share, like, komen, dan subscribe ya guys, biar aku sama timku juga semangat buat bikin konten lagi, semangat buat mikirin konten-konten baru lagi. Intinya biar kita semangat, biar YouTube kita naik. Ini aku minta dukungan dari kalian. Tanpa kalian, kita bukan apa-apa. Oke. Kali ini aku mau menceritakan pengalaman horor lagi yang kalian pasti udah baca judulnya ya, Mimpi 7 Malam. Nah, di sini aku mau menceritakan tentang mimpiku 7 malam itu. Oke, masuk ke ceritanya. Nah, malam pertama sebelum mimpi malam itu, sehari sebelumnya tuh aku nggak ngerasain apa-apa ya, maksudnya kayak nggak ngerasa aneh-aneh atau apa gitu. Nah di sini juga aku nggak tahu jelasnya terjadinya kapan, mungkin 1 tahun ke belakang karena emang baru gitu. Itu baru, cuma aku nggak terlalu jelas sih, nggak terlalu ingat jelas detail ceritanya, cuma ya aku rangkum seingatku aja ya. Jadi pas malam pertama aku mimpi, di mimpi itu tuh aku ada di ruangan gelap yang nggak ada ujungnya. Maksudnya kayak bukan tembok, kanan kirinya bukan tembok, juga bukan pohon, juga atapnya nggak ada gitu, kayak ruangan gelap, sunyi, nggak ada ujungnya gitu. Aku nggak familiar itu tempat apa. Nah setelah itu di ruangan itu tuh ada aku sama satu mbah-mbah, nenek-nenek ya, satu nenek-nenek. Aku liatin nenek-nenek itu, nggak familiar juga itu nenek-nenek siapa. Aku nggak kenal, kayak sebelumnya juga nggak pernah lihat. Sebelumnya kayak mungkin kalau sebelumnya aku pernah lihat mungkin kayak ingat gitu, tapi ini tuh kayak bener-bener baru pertama lihat. Nah di situ nenek-nenek itu juga nggak memperhatikan aku. Mungkin nenek-nenek itu juga malah kayak nggak menyadari bahwa aku di situ, kayak nggak menyadari keberadaanku di situ. Selang beberapa, kayak aku rasanya lama banget sih itu mimpinya. Kayak mimpi itu diam-diaman doang sama mbah-mbah itu tuh kayak lama. Nah, ya udah, setelah itu tiba-tiba aku kebangun karena udah pagi. Nah, mimpiku ya cuma sekedar itu aja. Jadi nggak terlalu kayak aku pikirin gimana tuh, enggak. Kayak ya udahlah, kayak cuma sekedar mimpi sama mbah-mbah gitu. Sekedar itu doang. Setelah sehari setelah itu, aku juga menjalani aktivitasku seperti biasa, kayak normal-normal aja gitu semuanya. Setelah udah malam, selepas Isya, aku tuh teleponan. Di situ aku lagi teleponan, kayak ngobrol-ngobrol biasa. Tiba-tiba aku dengar suara
kotak gitu. Awalnya aku kira mungkin orang mungkin orang iseng yang biasa lempar batu gitu ke jendela. Jadi aku terusin ngobrol lagi, ya. Aku ngobrol lagi, bla 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 gitu. Selang beberapa menit, suara itu tuh muncul lagi, ya tok tok tok, tok 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 gitu. Sampai akhirnya, saking penasarannya itu suara apa, aku bilang nih ke orang yang aku telepon, bentar dulu deh, gitu. Bentar dulu, diem dulu, gitu. Setelah udah diem, aku dengerin lagi suara apa sih gitu. Itu ada lagi suaranya bunyi lagi kayak tok 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 gitu. Aku dengerin terus misalnya karena kayak ada orang ketuk-ketuk gitu. Tapi kan aku udah sekedar ketuk-ketuk doang, nggak penasaran juga itu suara apa. Akhirnya aku lanjutin buat teleponan lagi. Lama-lama aku teleponan sampai aku tiduran. Nah, akhirnya aku mimpi lagi, guys. Mimpi malam keduaku ini, di situ tuh aku tiba-tiba ada di lapangan sepak bola sebelah SD ku dulu. Nah, di ujung lapangan itu ada tangga menuju jalan alternatif buat pulang ke rumahku. Di sebelah jalan itu tuh ada kebun bambu, terus kebun-kebun sebelahnya kebun-kebun yang lain. Ya nggak panjang sih, maksudnya nggak yang sepanjang jalan tuh kayak bambu terus sama kebun-kebun, enggak, kayak paling berapa meter doang, terus nanti langsung pemukiman warga gitu, karena emang daerahku itu masih pegunungan, jadi kayak biasa gitu, rumah itu sebelahan sama kebun gitu, tuh udah biasa banget lah. Tapi itu tuh nggak full kebun tuh enggak ya, kayak kebun sedikit terus pemukiman warga gitu. Nah, aku tuh nggak tahu di situ, aku tuh nggak tahu abis dari mana gitu, nggak tahu, kayak tiba-tiba di situ aja. Nah, setelah aku di situ aku bingung mau ngapain, udahlah aku pulang aja gitu. Akhirnya aku mutusin buat pulang. Nah, selang beberapa langkah aku turun ke tangga, itu tiba-tiba aku tuh pengen banget kayak nengok ke atas, aku pengen banget. Akhirnya aku nengok ke atas gitu, aku kaget sekaget-kagetnya. Wah, dan di situ tuh ada kuntilanak yang lagi ngeliatin aku dengan ekspresi marah gitu. Aku kaget, aku bingung juga, kenapa kok ada kuntilanak ngeliatin aku sambil marah gitu. Akhirnya spontan aku lari gitu, takut, kaget juga, akhirnya aku lari sekencang-kencangnya. Aku lari agak lama, lari itu sambil sesekali nengok ke belakang, memastiin bahwa kuntilanak itu tuh ngejar aku apa enggak gitu. Setelah aku nengok ke belakang, ternyata bener, kuntilanak itu tuh ngejar aku gitu sambil terbang gitu. Akhirnya aku lari makin kenceng, lari lagi. Setelah nyampe ke ujung pertigaan rumahku, tak gitu, aku berhenti terus nengok ke belakang, kuntilanaknya udah nggak ada. Aku jalan beberapa langkah, tiba-tiba aku lihat mbah-mbah yang kemarin di mimpiku tuh ada di depan rumahku. Nah, di situ tuh aku sadar gitu lah, kok ada mbah-mbah yang kemarin di mimpiku gitu. Aku sadar, kayak di situ tuh aku sadar bahwa aku tuh kemarin mimpi mbah itu, terus tiba-tiba mbah itu ada di depan rumahku gitu. Nah, udah, lagi-lagi kayak mimpiku cuma sekedar itu aja. Akhirnya aku bangun karena aku kaget gitu, mamaku udah ketuk-ketuk pintu buat bangunin aku. Nah, lagi-lagi ya udah, hari-hari aku berjalan dengan normal, kayak aku nggak kenapa-napa, nggak merasa tidurku nggak produktif, tidurnya juga aku ngerasa cukup tidur, badanku juga nggak ngerasain kayak sakit-sakit atau gimana, enggak, biasa gitu.
Udah hariku berjalan dengan normal seperti biasa, mulai masuk ke malam hari lagi. Di situ aku lagi nonton film. Terus tiba-tiba kedenger lagi tuh suara ketukan dari jendela. Tok tok tok, tok 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 gitu. Aku geletakin HP sambil aku liatin jendela yang ketutup sama gorden, sambil ngebayangin di jendela itu kalau dibuka tuh apa gitu, di balik jendela itu apa. Aku sambil bayangin itu, tapi karena aku takut gitu, nggak kayak mikir mau buka juga takut, jadi kayak akhirnya aku abaikan aja. Selagi itu masih suara, kayak masih bisa oke lah, kayak masih ya dimaklumi lah. Kalau masih suara ya udah, yang penting belum yang aneh-aneh gitu aku mikirnya. Akhirnya aku memutusin buat nonton film lagi. Nonton film agak lama, aku juga udah nggak tahu itu suara hilangnya dari kapan. Intinya terus aku ketiduran lagi. Masuk ke mimpi malam ketiga. Di mimpi malam ketiga ini, itu benar-benar ngelanjutin mimpi malam yang kemarin gitu. Aku ada di pertigaan deket rumahku itu, sambil liatin mbah-mbah yang ada di depan rumahku. Di situ tuh aku sadar, loh, kok mimpiku kayak berlanjut gitu. Kayak mimpi kemarin tuh kayak aku lanjutin. Ini aku lagi ngapain nih sekarang di sini? Harus ngapain gitu. Aku tuh di situ sadar kalau aku lagi mimpi gitu. Terus akhirnya aku mutusin buat nggak apa-apa lah, yaudahlah aku pulang aja. Tapi gimana caranya gitu, ngelewatin mbah-mbah itu tuh gimana? Ini aku mutusin buat majulah pulang. Maju, setelah udah di depan rumahku kan pasti aku bakalan kayak ketemu sama si mbah itu kan. Jadi aku nyapa mbah gitu, sambil aku bilang, mbah gitu, tenggeriku maniki wonten kuntilanak mbah, makanya gue belajar. Nah aku bilang kayak gitu, mbahnya tuh gak ada respon apa-apa, tapi dia tuh malah kayak megangin tanganku, langsung megang tanganku cet gitu, kenceng banget, sambil dia narik aku jalan ke arah lapangan lagi. Setelah itu aku panik kan, kayak duh mbah, aku bilang sambil narik tanganku. Aku bilang, mbah sampun beriku malih mbah, sampun beriku malih wedos, aku bilang kayak gitu kan. Mbahnya tuh kayak bener-bener gak respon apa-apa, gak ngeliatin aku, gak jawab apa-apa, tapi dia tuh terus maju gitu, terus jalan maju madep ke depan, kayak nggak menghiraukan aku. Dia tuh mengabaikan aku aja gitu, kayak megangin tanganku kenceng banget sampai aku juga nggak bisa ngelepasin tanganku sendiri dari dia. Akhirnya aku pasrah, aku ikutin dia ke arah lapangan lagi. Setelah udah nyampe di ujung jalan lapangan itu, mbahnya bilang gini, di anak ninggene ora ana apa-apa, di anak ora ana apa-apa. Itu berulang-ulang dia ngomong kayak gitu. Akhirnya aku jawab, wonten mbah, maniki wonten, makanya guru belajar, soalnya kula wedos maniki teng ngriki wonten. Terus aku kaget, akhirnya aku kebangun lagi kayak mimpiku tuh cuma sekedar itu aja guys. Nah balik lagi kayak keseharianku yang bener-bener biasa gitu. Jadi mimpi itu tuh gak pengaruh apapun ke keseharianku gitu, ke badanku gitu. Pokoknya lagi-lagi tuh gak biasa gitu. Dari pagi ke sorenya itu aku gak ngerasain apa-apa. Semuanya tuh berjalan normal aja. Setelah udah mau masuk ke malam hari, pokoknya setelah Isya, di situ lagi-lagi tuh suara ketokannya kedenger lagi. Tok tok tok, itu tuh semakin
menjadi-jadi gitu guys, suaranya makin menjadi-jadi. Di situ tuh aku agak takut kayak aduh apa gitu, tapi aku tuh percaya bahwa itu tuh nggak mungkin orang iseng gitu, nggak mungkin orang iseng. Masalahnya apa? Karena jendela kamarku itu entah kenapa mamaku mendesain jendela kamarku itu tinggi banget, dan itu tuh bukan tipe jendela yang bisa dibuka. Tipe jendelanya itu yang cuma kaca jajaran 3 gitu, terus yang di seret gini terus dia ngebuka sedikit-sedikit gitu. Dan itu tuh bener-bener di atas gitu. Dan kalau dari luar rumah tuh nggak mungkin orang berdiri terus nyampe ke jendela kamar tuh nggak mungkin. Dia tuh pasti harus ada bantuan tangga atau kursi. Maksudnya kayak aku mikir ngapain gitu orang iseng itu harus banget gitu, kayak niat banget pakai pakai kursi, niat banget pakai tangga gitu kan, kayak nggak mungkin gitu. Jadi aku tuh percaya kayak itu tuh pasti bukan orang. Jadi kayak aku mengabaikan itu. Aku tidur, aku langsung tidur, aku takut, aku tidur. Udah setelah itu masuk ke mimpi malam berikutnya. Nah, di malam ini mimpiku tuh juga berlanjut. Mimpi malam kemarin itu kan si mbah-mbah itu megangin tanganku kan. Nah, di mimpi ini tuh udah enggak. Sekarang mbah-mbahnya itu jalan di depanku, jalan ke arah pulang ke rumahku lagi. Jadi kan kemarin kan kita balik lagi ke lapangan kan. Nah, sekarang kita arah pulang. Aku ngikutin dia dari belakang, Entah kenapa tiba-tiba tuh aku kepleset, maksudnya kayak tiba-tiba aja gitu, kepleset gitu aja gitu, jedak gitu. Terus aku bangun. Waktu aku bangun, ternyata aku kebangun di kebun. Bukan kebun sih, maksudnya kalau kebun kan deket rumah gitu. Ladang ya mungkin. Kalau orang Cima nyebutnya alas gitu. Nah, aku tuh kebangun di ladangnya uakku. Ladangnya beberapa hari sebelum kejadian mimpi ini, itu tuh aku sempat ke ladangnya uakku, cuma tanamannya udah ganti. Emang aku tuh dulu waktu kecil sering main ya di sana, kayak ngambil-ngambil jambu, panen-panen kacang gitu. Dulu tuh tanamannya kacang, terus jagung gitu-gitu. Nah, beberapa hari sebelum kejadian mimpi ini tuh aku emang habis ke sana kayak metik jambu juga, tapi tuh tanamannya udah ganti jadi tanaman cabe, kalau nggak salah cabe lah sama apa gitu, nanas sekarang. Tapi di background mimpi itu, di situ tuh kayak bener-bener posisi ladang uakku tuh yang zaman dulu gitu. Di situ masih ada jagung, ada kacang tanah gitu. Jadi kayak backgroundnya tuh bener-bener waktu aku kecil gitu. Di mimpi itu tuh background bener-bener yang waktu aku kecil gitu. Posisi ladang itu tuh ladang yang dulu waktu aku kecil. Di situ aku agak lama celinguk, nggak ada apa-apa, nggak ada orang, nggak ada apa gitu. Nah, terus aku diem, aku duduk, nyender ke pohon. Setelah itu tuh aku kayak ngerasa takut banget. Nggak tahu kenapa, nggak ada apa-apa, tapi aku bisa ngerasain takut yang luar biasa takutnya. Sampai akhirnya aku nengok ke belakang. Nggak lihat apa-apa, tapi hatiku tuh kayak ngerasa bahwa aku harus lari nih. Pokoknya harus lari. Nggak tahu gimana caranya, aku takut, aku harus lari. Akhirnya aku lari. Agak lama setelah aku lari, di tengah pelarianku itu, aku tiba-tiba lihat nenek itu agak jauh, nggak deket gitu. Aku lihat nenek itu di ujung mataku, aku lihat nenek itu. Akhirnya aku nengok, aku liatin nenek itu, aku masih sambil lari, nengok gitu, liatin nenek itu. Terus karena aku lari sambil nengok ke belakang gitu, saking fokusnya aku ngeliatin nenek itu, akhirnya tiba-tiba
kayak aku keserimpet lagi gitu. Ladang kan posisinya gini, kadang ada yang apa tinggi gitu, terus di bawahnya nih ada ladang lagi gitu, jadi kayak tangga gitu, tek tek gitu. Nah itu tuh kayak aku ngelewatin itu, terus tiba-tiba aku kayak keserimpet lagi, aku jatuh lagi, bek gitu, aku jatuh, aku bangun lagi. Anehnya tuh aku bangun di kandang ayam. Dulu nih waktu aku kecil, keluargaku itu miara ayam broiler yang dari PT itu tuh biasanya bisa nampung 2000 sampai 3000 ayam ya. Jadi tuh kandang ayamnya bukan kandang ayam yang kecil, tapi kandang ayam broiler yang gede gitu, yang gede banget gitu. Aku menyusuri kandang itu, kayak aku kenapa aku tiba-tiba di sini gitu. Aku menyusuri kandang itu, aku nyari-nyari orang. Setelah aku nyari-nyari orang, tiba-tiba ada tuh di situ kakak sepupuku yang biasa aku panggil Kang Ridwan. Karena aku lihat Kang Ridwan kayak aku terharu banget gitu, kayak Kang Ridwan gitu kayak di hatiku. Terus aku lari gitu, aku lari nyamperin dia, aku pegangin tangannya, aku sambil kayak bilang, Kang Ridwan gitu, tolong Kang, nyuti banget, tolong nyuti banget, tolong nyuti banget. Pokoknya aku mengulang-ulang kata itu kayak saking aku tuh mimpi, aku sadar aku tuh mimpi, tapi kok ini aku lagi-lagi bangun di tempat yang beda, bangunnya di tempat yang beda di hati aku ya. Walaupun yang kata-kata yang aku ucapin ke Kang Ridwan tuh cuma sekedar, Kang tolong nyuti gitu doang. Setelah itu Kang Ridwan tuh emang orangnya tuh agak kayak cuek gitu kan, dia cuma jawab apa sih gitu doang. Nah setelah Kang Ridwan jawab kayak gitu, itu tuh tiba-tiba entah kenapa aku bisa kerasa gitu kalau mbah-mbah itu tuh ada di luar kandang dan dia tuh lagi nungguin aku. Padahal kan posisi tuh aku ada di dalam kandang kan, tapi tuh aku bisa kayak lihat, bisa kerasa, aku bisa nyadar bahwa mbah-mbah itu tuh ada di luar kandang gitu. Aku semakin takut, aku sampai gejog-gejog gitu ke tanah, tolong Kang Ridwan tolong yang kudu lagi senggene, tolong kepriye carane, tolong yang kudu metu, yang kudu tangi Kang, tolong, sambil kayak aku nangis gitu. Nah setelah itu Kang Ridwan cuma bilang gini, wis usah nangis, aja nangis, sing tenang, dia bilang, sing tenang aja nangis, wis bae bismillah bae maca ayat kursi gitu. Setelah itu aku sambil pegangin tangan Kang Ridwan, aku baca ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Aku baca itu di ujung bacaan di bacaan ayat kursi itu, tiba-tiba aku kaget karena HP ku bunyi. Akhirnya aku angkat, aku lihat jam 2. Aku sambil nangis, aku ceritain semuanya, aku ceritain mimpiku ke orang yang telepon aku, terus aku bilang gini, aku habis mimpi gini. Terus orang yang telepon aku tuh cuma jawab, ya udah nggak apa-apa, itu cuma bunga tidur, udah kamu tidur lagi aja, aku temenin. Akhirnya aku mencoba tidur lagi sambil teleponan gitu. Setelah itu aku tidur, pagi-paginya aku bangun lagi kayak seperti biasa, ya udah kayak semuanya normal aja gitu, nggak ada yang salah. Cuma di sini aku kepikiran kenapa mimpiku bisa keulang-ulang kayak gitu
terus kenapa setiap hari aku mimpiin mbah-mbah itu, kenapa gitu. Lagi-lagi semua itu tuh kayak cuma jadi pertanyaan di hati sama pikiranku doang. Karena keseharianku normal aja, nggak ada yang aneh, nggak mengganggu apapun. Gangguan juga terjadi menjelang malam. Setelah malam kelima, ini juga sama. Setelah memasuki malam kelima ini, ketukan itu makin menjadi-jadi. Kayak suaranya makin kenceng, makin ketukannya makin cepet, tok tok tok, tok tok tok, tok 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 gitu. Tapi karena malam itu tuh aku udah janjian mau telepon, nah, karena bener-bener orang yang aku telepon ini tuh waktunya jarang ada banget. Kayak semalam telepon jam 2 gitu. Jadi kayak momen-momen dia telepon tuh harus banget ya. Kayak aku harus nih kalau dia udah bilang ini aku bisa telepon tuh kayak oh oke, ayo telepon gitu. Jadi lagi-lagi ketakutanku tuh kalah sama urusan gue yang lain gitu. Yang akhirnya malam itu aku abaikan, lagi-lagi aku abaikan suara itu. Aku asik teleponan sampai entah berapa lama suara itu hilang sendiri. Aku teleponan sampai ketiduran lagi. Aku ketiduran yang akhirnya masuk ke cerita malam kelima. Malam ini tuh beda dari malam-malam yang lain. Kayak malah aku tuh balik lagi ke background mimpi yang sama kayak mimpiku di malam pertama. Jadi aku di ruangan yang gelap itu lagi, ruangan yang gak ada ujungnya, ruangan yang senyap. Cuma bedanya di situ tuh aku bener-bener kayak lihat jelas mbah-mbah itu. Aku ngelihat jelas dia pakai apa, dia kayak apa gitu. Kalau di film-film mungkin ini tuh penguatan karakter ya. Ya, mbah-mbah itu tuh rambutnya panjang. Dia tuh udah keriput gitu. Ya udah mbah-mbah udah keriput. Cuma rambutnya tuh hitam gitu, nggak ada putihnya sama sekali. Dia rambutnya panjang, nggak nutupin muka, nggak, cuma kayak gini tuh, kayak gini, hampir nutupin muka. Cuma mukanya tuh masih bisa kelihatan jelas. Nah, di situ tuh kayak dia tuh ngeliatin aku tanpa ekspresi apapun, tanpa ekspresi apa-apa. Dia ngeliatin aku terus, gue juga ngeliatin dia. Aku matiin semua yang ada di badan dia ya. Dia tuh pakai baju warna coklat, kayak baju gitu, atasan warna coklat, kayak mbahku dulu tuh. Itu tuh sering pakai baju kayak gitu, maksudnya kayak baju ala orang zaman dulu gitu. Baju gini nggak dia kancing, terus dalemannya itu baju daleman yang kayak tank top segini, terus nutupin ke sini gitu. Biasanya dikancing tuh, sininya dikancing. Pokoknya kayak gitulah baju zaman dulu. Terus bawahnya itu kain jarit warna hitam, coraknya putih. Tapi aku nggak inget jelas itu coraknya corak apa. Pokoknya kain warna hitam, coraknya putih gitu. Yang jelas aku inget tuh detailnya cuma itu doang. Nah, mbak itu tuh ngeliatin aku tanpa ekspresi gitu. Cuma dia tuh mengintimidasi gitu. Walaupun kayak mukanya nggak berekspresi apapun, tapi dia tuh mengintimidasi gitu. Kayak aku tuh jadi takut gitu. Udah lama banget aku rasanya mimpi itu tuh lama banget, berjalan lama, yang akhirnya lagi-lagi ya udah aku kebangun, mimpiku cuma sekedar itu doang. Seharian itu tuh aku kayak udah ngerasa muak banget gitu, kayak nggak benar nih kayaknya nih. 5 hari berturut-turut nih aku mimpi yang sama gitu dengan orang yang sama gitu, kayak nggak masuk akal banget gitu.
Aku udah mulai muak, aku udah mulai kayak nggak bener nih, nggak bener. Akhirnya setelah menjelang malam, aku beres-beres kamar, aku memutusin buat tidur dengan gorden yang kebuka. Gordennya aku buka, aku tiduran, aku mainan HP, sama sesekali aku ngeliatin jendela gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Malam itu tuh bener-bener berjalan dengan hening gitu. Kalau diliatin jendelanya juga nggak ada apa, kayak nggak ada bayangan apapun, nggak ada suara apapun. Mainnya malam itu kayak terlewati dengan tenang. Jadi aku ngerasa oke, gitu. Ternyata cuma kayak gini doang nih ngatasinya. Ya udah gitu. Akhirnya aku tidur. Terus lagi-lagi aku mimpi masuk ke mimpi malam ke-6. Di malam ke-6 ini tuh bener-bener full lari. Mimpinya tuh bener-bener full lari. Background tempatnya itu di jalan raya yang sering aku lewatin dulu waktu aku madrasah sanawiyah, waktu aku MTS. Karena MTS ku tuh letaknya di gang ya, jadi di jalan raya terus masuk ke gang lagi. Kalau mau pulang biasanya itu harus jalan dulu, keluar dari gang itu, kita nungguin angkot tuh di jalan rayanya gitu. Jalan raya itu kan jalan utama, biasa buat lalu lalang mobil, lalang motor gitu kan. Tapi di mimpi itu tuh jalan itu tuh sepi, nggak ada orang, nggak ada, jangankan mobil, motor, orang aja nggak ada gitu, sama sekali nggak ada, sepi banget. Terus aku akhirnya duduk sambil sesekali liatin, tengok kanan kiri gitu, ngeliatin muter kemana, jelalatan mataku ini ngapain lagi nih di sini nih gitu. Selang beberapa menit aku nunduk, aku nengok kanan ke kiri. Pas aku liatin ke depan, itu tuh tiba-tiba mbah-mbah itu tuh ada lagi. Mbah-mbah itu ada di seberang tempat aku duduk, di seberang jalan tempat aku duduk. Pas aku ngeliatin dia, pas mataku ketemu sama mata dia, terus dia tuh tiba-tiba marah sambil lari ke arahku. Refleks lagi aku lari juga. Aku lari kenceng-kencengnya, lari udah agak lama lari. Terus tiba-tiba dari arah berlawanan tuh ada mobil bak gitu. Mobil bak tuh aku ketabrak mobil bak itu. Lagi-lagi aku bangun di tempat yang berbeda. Di situ tuh aku bangun di kebun teh deket sekolahku, deket MTS ku dulu. Kebun teh itu tuh luas ya. Terus di seberang kebun teh itu ada lapangan, di sebelah lapangan ada kuburan. Terus agak jauh di ujung kebun teh itu tuh ada pemukiman warga. Aku lagi-lagi kayak jelalatan ngeliatin ke semua arah. Itu nggak ada apa-apa lagi. Aku diem lagi di situ. Aku berdiri terus di situ. Aku diem. Pas aku lihat ke arah kuburan, tiba-tiba ada banaspati yang terbang dari arah kuburan ke arahku. Aku lari lagi, spontan aku lari lagi, kenceng-kencengnya. Sambil sesekali lihat ke belakang, banaspati itu masih ngejar. Aku lari terus. Tapi anehnya, harusnya kan kayak ini nih setelah ujung kebun teh ini tuh ada pemukiman warga, tapi kok kenapa aku ngerasa udah jalan lama, aku udah capek, udah ngos-ngosan, aku udah jalan lama banget, tapi ini nggak nyampe ke pemukiman warga, kenapa gitu. Terus aku liatin ke belakang terus kayak berharap itu tuh banaspati tuh hilang.
Aku udah, masih kayak aku ngerasanya udah capek ya, aku udah capek ya Allah, aku udah capek lari kayak gini. Setelah aku nengok ke belakang lagi, aku nengok ke depan tuh kayak ada jurang gitu. Bah, aku jatuh ke jurang itu. Terus lagi-lagi aku bangun di tempat yang beda lagi. Di sini aku bangun di tempat yang sama kayak mimpiku yang pertama, di tempat yang gelap, yang gak ada ujungnya. Pokoknya tempat yang menurutku itu serem yang luar biasa. Lagi-lagi di situ ada mbak itu juga di depanku. Karena posisiku udah capek, aku tuh udah lemes, udah gak berdaya. Jangankan buat lari lagi, buat gerak aja udah kayak rasanya gak bisa banget gitu. Pas aku kayak udah lunglai gitu dah, ya Allah capek banget nih sama semuanya gitu. Tiba-tiba tuh mbah-mbah itu tuh ngeliatin aku sambil marah, terus jalan ke arahku. Aku tuh udah gak bisa apa-apa, kayak udah bisa ya pasrah gitu karena udah lemes banget, udah capek yang luar biasa. Mbah-mbah itu jalan ke arahku. Setelah udah di tengah jalan, hitungan berapa detik gitu. Padahal tuh masih di tengah-tengah, belum nyampe ke deket banget sama aku gitu. Hitungan detik tuh tiba-tiba mbak itu tuh udah ada di depan mataku tuh, jeng gitu, kayak bener-bener ngebuat aku kaget gitu. Hidung sama hidung kayak nempel gitu, hidung ketemu hidung tuh nempel gitu. Aku kayak astagfirullahaladzim gitu. Terus aku bangun, ternyata udah pagi. Tapi di situ tuh kayak aku kebangun dengan posisi badan udah keringetan parah dah, keringetan banget, badanku pegel-pegel semua, kayak sakit banget rasanya, badanku tuh sakit. Aku bangun, terus siang-siangnya aku mandi pakai air hangat karena aku ngerasa aduh badanku tuh nggak beres gitu, aduh badanku sakit banget. Aku tuh seharian itu nggak ngapa-ngapain, saking cuma bisa ngerasain badanku tuh ngilu-ngilu gitu. Ya Allah sakitnya itu luar biasa gitu. Sampai udah seharian itu aku bener-bener gak ngapa-ngapain. Sampai menjelang malam juga kayak aku udah gak mikirin apa-apa lagi dah. Udahlah yang penting malam dah. Siang-siang udah nyoba tidur gak bisa tidur, habis mandi mau tidur gak bisa tidur. Kayak udah cepetan lah malam, udah aku ngantuk terus tidur dah, istirahat. Intinya aku cuma mikirin kayak gitu doang, istirahat gitu yang ada di pikiran. Setelah ada malam, aku masuk ke kamarku lagi, aku tiduran. Selang beberapa menit, suara ketukan itu ada lagi. Tok tok tok, tok tok tok. Dari ketukan awalnya tuh biasa, ketukan biasa, tok tok tok, tok 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 gitu. Terus jadi ketukan yang lirih, lambat, tok tok tok, sampai tiba-tiba jadi ketukan yang suaranya kenceng dan cepet ketukannya, tok 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 gitu. Di situ tuh aku malah marah gitu, kayak jangan-jangan selama ini perkiraanku salah deh. Kayak aku merasa dipermainkan aja gitu di situ. Aku merasa mungkin ini orang nih, kayaknya orang iseng nih. Mungkin dari malam-malam sebelumnya juga kayak aku udah dikerjain nih sama orang. Bisa aja mereka ngetok-ngetok pakai kayu yang panjang atau bambu yang panjang, mereka ketukin ke kamarku, kan bisa aja. Terus aku bangun, jalan ke arah jendela dengan perasaan yang kesel gitu. Kayak ngapain sih nih orang ajar banget, ngisengin orang mulu. Dengan rasa kesel akhirnya aku buka gorden chat gitu. Di situ tuh aku ngeliatin jari itu, bener-bener jelas itu jari lagi ngetuk-ngetuk kaca jendela gini, tok tok tok. Ya spontan aku nge-freeze gitu, kayak ini bener-bener jari loh. Tapi pas aku liatin gitu, karena aku kayak udah gitu, kayak nge-freeze gitu, aku cuma kayak ngeliatin sama mata goyang-goyang gitu, nggak sama muka aku gini, kayak aku cuma ngelirik ke sini. Tapi mana mukanya.
Setelah dia kutuk itu aku dikagetin dengan kayak jari itu tuh berubah jadi tangan gitu, kayak tiba-tiba jedar gitu, tangannya nempel ke kaca gitu. Terus aku kaget, astagfirullahaladzim gitu. Terus aku kebangun dalam posisi kelumpuhan tidur. Kalau kata orang Jawa mah aku rep-repan. Aku kebangun itu, terus aku tiba-tiba kayak di pikiran tuh muncul, ternyata aku dari tadi ketiduran. Dari tadi itu aku lagi mimpi gitu. Aku tuh pas aku bangun rep-repan itu tuh aku sadar kalau tadi itu aku lagi mimpi gitu. Karena aku rep-repan gitu, aku tuh ngeliatin apa kamarku gitu, ruangan di kamarku tuh aku lihat, tapi aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, gerak nggak bisa, mengeluarkan suara juga nggak bisa. Itu tuh kayak agak lama banget. Terus tiba-tiba aku kayak ngerasa ada di dua dimensi gitu, di dua dunia. Kadang-kadang aku bisa ngeliatin ruangan kamarku, kadang-kadang aku kayak hitam gitu di ruangan hitam, aku lagi mimpi. Terus kadang-kadang lagi balik lagi ke kamarku, terus kadang-kadang ke itu lagi. Intinya aku bener-bener kayak merasa ada di dua dimensi yang berbeda, kadang di sini kadang di situ. Selang beberapa menit setelah itu, aku masih dalam keadaan rep-repan, aku ngeliatin nenek-nenek itu, mbah-mbah itu tuh ada di pojok kamarku. Aku tuh udah takut banget, aku teriak sekencang-kencangnya, tolong, tapi tuh nggak ada satupun yang keluar dari mulutku, kayak cuma gitu, kayak orang kalau mah tidur gimana gitu. Nah, dan mbak itu tuh jalan kayak ngedeketin aku, jalan terus duduk gitu di ranjang, duduk terus makin deket, dia tuh tiba-tiba ngedudukin perutku gitu, duduk di perutku gitu. Dan aku tuh waktu di situ tuh aku ngerasa kayak bener-bener berat yang luar biasa gitu. Mbak itu cuma nggak duduk sambil ngedeketin mukanya dia ke mukaku gitu. Dia nggak kayak tangannya nggak nyekek nggak apa, enggak, cuma duduk sambil kayak gitu ke mukaku, kayak gitu doang. Kayak aku kalau bisa tuh kayak gerak membabi buta gitu, tapi tuh sama sekali nggak bisa gerak gitu, kayak aduh ya Allah, kayak mati aku udah nggak ada surat-surat yang aku inget tuh. Aku mau berdoa berdoa apa ini tuh enggak sama sekali terlintas di kepalaku, kayak cuma takut dong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu doang yang aku ucap di hati tuh. Aku minta tolong. Sesekali aku kadang teriak-teriak di hati, aku teriak-teriak, tapi tuh nggak ada satupun yang keluar dari mulutku, kayak cuma gitu. Ya udah capek banget, ya Allah, ini harus gimana. Nah, di tengah-tengah itu tuh aku udah kayak aduh berat banget, napasku juga udah kayak setengah mati gitu, mau napas aja susah. Aku keinget kayak apa nih, aku harus apa nih gitu. Akhirnya aku keinget ayat kursi di situ. Terus aku baca ayat kursi, tapi tuh nggak pernah selesai. Bacaan itu nggak pernah selesai dari awal, terus balik lagi dari awal ke tengah, balik lagi ke awal, dari awal ke tengah, balik lagi ke awal. Jadi bacaanku tuh nggak pernah selesai, nggak tahu kenapa, pasti keulang lagi gitu. Yang akhirnya saking udah kayak napasku udah nggak bisa napas lagi, aku udah susah banget nafas. Akhirnya aku pasrahin semuanya lah, udah aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, aku pasrah sepasrah-pasrahnya. Kayak aku cuma ngucap, ya Allah, kalau aku bisa bangun tolong segera dibangunkan, tapi kalau emang aku nggak bisa bangun, tolong nih akhiri semua ini. Maksudnya kayak udah terserah mau digimanain, sambil kayak nahan
nafas yang udah setengah mati aku pertahankan gitu, kayak ya Allah udahlah aku pasrah sepasrah-pasrahnya gitu. Kalau mau dibangunin bangun dah, aku kayak berasa mau mati gitu di situ, kayak udah gimana nih kalau aku mati gimana gitu pikiranku. Akhirnya di apa di tengah-tengah keputusasaan itu tuh tiba-tiba semuanya jadi hitam, hilang, semuanya hilang. Terus aku bisa gerak lagi, aku langsung bangun, buka pintu, pindah ke kamar mamaku. Aku langsung tiduran, aku langsung meluk mamaku sambil nangis. Dengan posisi udah sedih, dengan semua yang terjadi, ketakutan juga, aku nangis. Mamaku malah nanya gini, "Wah kenapa putus maning?" gitu. Terus aku jawab sambil nangis, "Ora." Terus mamaku bilang, "Ya wis, turu ngoli mari." Akhirnya aku tidur di kamar mamaku itu sampai paginya aku ceritain semuanya yang terjadi sama aku malam itu. Aku ceritain 7 hari sebelum malam itu juga, aku ceritain dari awal sampai akhir. Terus mamaku bilang, "Ya Allah," dia bilang, "kasihan banget." Akhirnya mamaku musyawarah gitu, kayak minta bantuan ke uakku, nanya-nanya kenapa ini anak kenapa gitu. Nah setelah itu aku tuh kayak disembuhin gitulah ya sama uakku, yang akhirnya aku nggak mimpi itu lagi, nggak pernah mimpi apapun lagi lah setelah kejadian itu. Aku dibawa ke uakku, disuruh minum air, terus malamnya nggak terjadi apa-apa, kayak nggak mimpi lagi. Tapi sampai sekarang aku masih sering lihat mbah-mbah itu gitu, kayak beberapa kali itu. Kadang dia kelihatan semua aku lagi ngapain, kayak lagi masak, terus di ujung mata aku bisa ngeliat mbah-mbah itu gitu. Sekilas doang kadang dia menunjukkan diri, cuma nggak yang signifikan kayak dulu gitu. Datang ke mimpi itu tuh enggak. Cuma kadang di waktu sadar pun aku bisa ngeliat dia gitu. Nah, dah segitu aja ceritaku malam ini. Pokoknya kurang lebihnya aku minta maaf banget ya guys, kalau videoku tuh belum sempurna, belum bagus, karena ini dari awal. Lagi-lagi aku tekankan bahwa kita masih menggunakan kayak barang-barang yang terbatas gitu. Pokoknya tolong dimaklumi. Aku juga minta banget, sekali lagi aku minta banget bantuan dari kalian. Tolong like, share, komen, subscribe ya guys. Nah, sampai ketemu lagi di mungkin video selanjutnya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. See you, dadah. I love you.